Halo semuanya, mata ketiga mengajak Anda memandang dunia dari sisi lain. Hari ini kami akan membawakan Anda melihat orang bijak dari Prancis yang sangat terkenal, yaitu Nostradamus. Terima kasih telah menonton. Nostradamus adalah orang bijak paling berpengaruh di Barat. Sejauh ini, orang-orang membicarakan nubuatnya dan terus membicarakannya untuk menemukan jawaban-jawaban pada bagian-bagian yang belum diketahui. Dalam benak orang, dia adalah sosok misterius. Nostradamus menghabiskan waktu 4 tahun untuk menulis nubuat The Century. Total ada 12 bab, masing-masing bab ditulis dengan 100 puisi 4 baris pada tahun 1558. The Century dipublikasi. Saat itu, 200 buku diterbitkan. Sekarang masih ada 2 bagian terpisah yang disimpan di Perpustakaan Nasional Prancis dan Perpustakaan Nasional Inggris. Buku ini meramalkan nasib seluruh dunia selama 400 tahun. Lebih dari 99% prediksi ini sudah terkonfirmasi. Dia meramalkan abad ke-18 dan revolusi. Louis XVI dan Marie Antoinette dikirim ke guillotine, dan bahkan lebar bilah yang digunakan juga sudah tertulis. Insiden yang paling menonjol adalah Louis Pasteur. Pasteur adalah ilmuwan kelahiran Prancis. Penemuan awalnya adalah pasteurisasi, yaitu mematikan bakteri yang ada di dalam susu dengan pemanasan. Ia telah mengambil banyak kebijakan kesehatan baru, sehingga Pasteur cukup dikenal sebagai bakteriologis Prancis saat itu. Pasteur tidak hanya mengobati rabies, ia juga menemukan banyak penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Ia menemukan metode vaksinasi dengan desinfeksi alkohol. Di seluruh Eropa, dia dihormati seperti dewa. Suatu hari ketika Pasteur sedang membalik halaman The Centuries, dia tiba-tiba berteriak dan melompat dari kursinya. Rupanya dalam buku aslinya tertulis, hal-hal yang hilang, hal tersembunyi selama berabad-abad akan ditemukan. Karena alasan ini, Pasteur dihormati sebagai setengah dewa. Dalam nubuat tersebut bahkan nama Pasteur pun akurat. Nostradamus lahir di Provence, Prancis pada tanggal 14 Desember 1503. Pendidikan Nostradamus terutama berasal dari kakeknya. Kakeknya mendorong ia untuk belajar astrologi dan mempelajari astronomi dan mempelajari bahasa Latin, Yunani, Ibrani, matematika dan astrologi yang disebut studi kaisar. Dia dapat mempelajari segala hal dan memahami segalanya yang meletakkan dasar untuk pencapaiannya di masa depan. Pada tahun 1522, ketika Nostradamus berusia 19 tahun, keluarganya mengirim ke Montpellier untuk belajar kedokteran. 3 tahun kemudian, ia memperoleh gelar sarjana dan memperoleh izin usaha. Setelah itu, ia memutuskan untuk keluar dari universitas dan pindah kembali ke kampung halamannya. Dengan sepenuh hati ia menyelamatkan orang-orang miskin yang terinfeksi wabah. Pada abad ke-16, wabah merajalela di Prancis Selatan. Nostradamus melakukan perjalanan kemana-mana dan mengembangkan banyak resep serta metode pengobatan unik untuk melawan berbagai wabah. Pada usia 24 tahun, dia menjadi seorang dokter lokal yang terkenal. Dalam kehidupan Nostradamus, ada banyak fitnahan atau lawan, tetapi karena keberanian, kemanusiaan dan cinta kasih untuk pasien, serta toleransi terhadap kemiskinan, namun tidak ada satu orang pun yang menyatakan perbedaan pendapat terhadap tindakannya. Sekitar tahun 1534, Nostradamus menikah dengan seorang wanita yang mulia dan sangat menarik dan melahirkan seorang pria dan seorang wanita. Wabah berkecamuk meskipun ia berjuang mati-matian melawan wabah tersebut. Pada akhirnya, istri dan nyawa 2 anaknya melayang. Pada usia 35 tahun 1538, Nostradamus dikejar oleh pihak berwenang dengan alasan sesat. Untuk menghindari penganiayaan gereja, selama 6 tahun berikutnya ia mengungsi di daerah-daerah di luar yurisdiksi gereja. Nostradamus dikenal memiliki kemampuan profetik yang luar biasa. Pada masa ini, ketika tinggal di Italia, dia berteman dengan seorang pendeta Tao muda yang memelihara babi. Ketika itu Nostradamus tiba-tiba bersujud dan berkata, "Oh pemimpin yang terhormat." Setelah Nostradamus meninggal, Petri pendeta Tao muda ini menjadi pemimpin generasi kelima. Contoh lainnya adalah kisah tentang dia dan Raja Florenval. Florenval menuju kedua anak babi dan berkata, "Tolong Anda ramal nasib mereka, biarkan aku bisa melihat kemampuan ramalanmu." Nostradamus menjawab pada saat itu,
Si kecil hitam akan menjadi sepiring makanan siangmu, dan babi kecil putih akan dimakan serigala. Florenville segera ke dapur memerintahkan agar babi putih itu disembelih untuk makan malam. Tetapi serigala kecil yang dipelihara pemilik mengambil kesempatan. Ketika pemiliknya pergi, ia mencuri daging babi itu dan dimakan habis. Para pelayan tidak punya pilihan selain mereka terpaksa membunuh babi hitam itu dan membuatnya menjadi santapan makanan dan menaruhnya di atas meja. Florenville dengan bangga berkata kepada Nostradamus, "Babi putih itu sudah ada di meja saya." Nostradamus bersikeras, "Itu pasti babi hitam." Kedua belah pihak bersikeras dan tidak bisa menyelesaikan perbedaan pendapatnya. Akhirnya pelayan tersebut dipanggil dan ditanya. Pelayan tersebut tidak berdaya dan memberitahu pemilik alasannya. Nostradamus pernah meramalkan kematian Raja Prancis Henry II dan nasib beberapa pangeran. Nubuatan ini terwujud satu persatu hingga menyebabkan guncangan hebat di dalam dan di luar istana pada saat itu. Pada November 1544, Nostradamus kembali ke Saran dan menikah dengan seorang janda kaya, Anne von Sarde, orang kaya terakhir yang meninggal. Sampai saat ini, kita masih bisa melihat tempat tinggal mereka setelah menikah di sudut salon di Provence. Nostradamus menjalani kehidupan keluarga yang stabil setelah ia menikah dengan Anne von Sarde. Menurut perkiraan bahwa kepeduliannya terhadap metafisika dan munculnya wawasan profetik muncul pada masa ini terjadi. Selama periode waktu ini, dia memfokuskan energi utamanya untuk belajar dan menulis dengan konsentrasi tinggi dan jarang memperhatikan karir medis jangka panjangnya. Sejak 1550, dia harus menyusun kalender tahunan setiap tahun. Setelah 1554, dia mulai menerbitkan nubuat. Mungkin keberhasilan awal memberinya kepercayaan yang besar. Dia mengabdikan dirinya untuk pekerjaan nubuatan. Pada tahun 1555, Nostradamus menyelesaikan kumpulan nubuatan pertamanya. Menurut surat yang dia tulis kepada putranya, rentang nubuatnya adalah waktu dari era kehidupannya hingga tahun 3797. Puisi ditulis dengan gaya yang tidak jelas, termasuk bahasa Prancis, dialek Provensal, Italia, Yunani, dan Latin, dan lain-lain. Urutan kronologisnya juga sengaja dikacaukan. Namun demikian, generasi-generasi selanjutnya telah menemukan dalam nubuatannya seperti Napoleon, repulsi Prancis, Perang Dunia, peristiwa-peristiwa besar 11 September di Amerika yang mengejutkan dunia, dan seterusnya. Beberapa detail peristiwa tersebut digambarkan dengan tingkat yang mencengangkan, misalnya nama Amerika Serikat dan Napoleon yang belum muncul pada saat itu. Dari nubuat Nostradamus, The Centuries pada bab 1 ke-67, ini adalah puisi pertama yang meramalkan bencana kelaparan besar. Kelaparan hebat yang kurasakan mendekat. Ia akan sering berubah di berbagai area kemudian mendunia. Itu akan menjadi sangat luas dan tahan lama sehingga mereka akan menggaruk akar dari pohon dan anak dari buah dada. Kata ia, dalam puisi tersebut dianggap oleh para ahli sebagai sejenis hama seperti belalang. Ketika berbicara tentang belalang, apakah Anda telah memperhatikan bahwa belalang Laos baru-baru ini menyerang Yunan Tiongkok, menghancurkan jutaan meter persegi tanah pertanian, bahkan pesawat tak berawak juga tidak dapat mengusir mereka? Menurut perkiraan awal, akan ada wabah belalang skala besar dalam beberapa bulan ke depan. Mari kita lihat nubuat Nostradamus bab 6 ke-81 yang merupakan puisi paling menyedihkan dalam puisi kenabian The Century. Air mata tangisan dan ratapan, lolongan teror hati tidak manusiawi, kejam, berhati hitam dan dingin. Pulau Danau Jenewa bangsawan Genoa masih membunuh dan berdarah, tidak ada belas kasihan dalam kelaparan. Puisi nubuat ini, adegan nubuatnya sangat tragis, persis sama dengan adegan ramalan peramal Tiongkok meramal umat manusia, bencana besar dan penyingkiran besar. Tentang detail bencana besar, Anda bisa merujuk ke video kami yang lain, seperti Pawan Liu, Prasasti Menara Qinling, dan nubuatan lainnya. Akhirnya mari kita lihat nubuat bab 10 ke-97 dari The Centuries. Kapal besar penuh dengan tawanan dari segala usia, dari yang baik mengarah yang jahat, yang manis mengarah ke yang pahit. Tidak peduli betapa cemasnya Anda, akan menjadi umpan orang kafir dalam sekejap. Asap berkabut terbang ikut angin tak terarah, menimbulkan desahan dalam angin.
Puisi ini meramalkan bahwa kekuatan anti-dewa paling jahat di alam semesta, yaitu ateisme berkuasa, menganggap manusia dunia sebagai tawanan dan berusaha mengarahkan manusia dari yang baik ke yang jahat. Semua orang akan menderita karenanya, tetapi banyak orang masih belum menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya. Orang-orang berwawasan yang memahami kebenaran dapat membedakan yang benar dari yang salah dan melihat bahayanya. Mereka tidak sabar untuk melompat dari kapal pencuri ini dan menyelamatkan diri dengan cepat. Sementara mereka yang bingung atau tamak dan tidak mau turun dari kapal karena mencari keuntungan sementara, mereka akan segera menghadapi akhir yang tragis mengikuti sebuah kapal yang tenggelam. Dengan melihat eliminasi tragis dan besar yang akan terjadi ini, orang-orang yang berwawasan hanya dapat menghela nafas tanpa daya. Sekali lagi Tuhan memanggil mereka, tetapi mereka tidak peka. Adapun bagaimana caranya untuk menghindari bencana yang akan datang, coba kita simak interpretasi nubuat dalam video seperti Liu Pawen dan video lainnya. Kami akan terus membawa Anda memandang dunia dari sisi lain untuk memperoleh inspirasi darinya. Hai teman-teman, setelah menonton ramalan Nostradamus, apakah Anda mengerti siapa pasukan anti-dewa yang jahat itu? Siapakah yang menipu mereka ke kapal pencuri sebagai pendamping pemakaman? Siapakah penguasa ateis itu? Ketiga jawaban itu sama. Jika Anda tahu jawabannya, silahkan tinggalkan pesan kepada kami. Mata ketiga akan membawa Anda untuk memandang dunia dari sisi lain. Terima kasih telah menonton. Ikuti program kami berikutnya. Carilah inspirasi dari nubuat-nubuat tersebut. Terima kasih telah subscribe, like, dan share.